Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, masih seperti biasa ya, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung GERD dan anxiety selama 3 tahun. Tapi sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman semua supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Saya mohon dukungannya untuk teman-teman supaya di like, di share and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan kali ini saya mau membahas tentang pengalaman sakit pinggang saya ya. Jadi mungkin sudah pernah saya bahas juga ya, tentang, bisa diklik di bagian atas, soal sensasi sakit pinggang dan punggung ya. Tapi ini kali ini sakit pinggangnya agak sedikit berbeda ya, tidak seperti keluhan saya selama kena asam lambung ya. Jadi saya itu kan sembuhnya itu sudah Juni 2019. Itu udah alhamdulillah ya, udah sembuh, walaupun masih ada beberapa sensasi ya, tapi tidak terlalu munculnya tidak tiap hari gitu ya. Walaupun masih keliengan, tapi kalau waktu sakit kan keliengan memang nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Kalau ini keliengan tapi bisa keluar gitu ya. Jadi keliengannya masih tetap terasa ya. Karena seperti yang saya bilang ya, sakit ini itu sembuhnya nggak langsung tap sembuh gitu ya. Sakitnya ini berproses. Jadi dari yang mungkin sensasinya awalnya tiap hari, nanti berkurang sampai sesekali sampai habis dan hilang gitu, seperti itu. Jadi saya cerita lagi ya. Jadi kan saya awal 2016 itu sakit, 2017. Jadi 2016 pertengahan sempat sembuh, kemudian akhir 2016 sakit lagi. Kemudian di akhir 2017 sempat sembuh sebentar juga, kemudian sakit lagi. 2018 di Mei atau Juni itu sebenarnya udah mulai keluar rumah, tapi tetap masih sering muntah, belum bisa makan apapun. Tapi anxiety-nya itu sudah mulai saya lawan gitu ya, udah memberanikan diri keluar rumah, walaupun tiap keluar pas baliknya masih tetap nangis karena kondisi belum normal, karena jalannya masih keliengan, masih susah gitu ya, masih pusing kalau keinjak kaki ke tanah gitu ya. Tapi tetap mencoba. Akhirnya 2019 tuh mulai terbiasa. Jadi di 2019 itu saya menikah ya teman-teman. 2019 menikah di Juni 2019 ya, tanggal 8 Juni. Dan alhamdulillah waktu menikah itu pas resepsi di rumah saya itu memang agak lemes ya, masih ada sensasi lemesnya, agak pusing gitu. Tapi pas di rumah suami alhamdulillah sembuh, sehat. Dan waktu itu saya dalam kondisi demam, tapi alhamdulillah asam lambungnya enggak kambuh ya, jadi masih kuat-kuat walaupun dalam kondisi demam gitu. Tapi kadang kala ya teman-teman, kalau yang saya alamin ya gitu, selama saya mengalami sakit asam lambung GERD dan anxiety, ketika saya kena demam malah sensasi GERD dan anxiety-nya itu malah berkurang gitu ya. Nanti pas sudah sembuh muncul lagi kayak gitu. Apa ada yang sama seperti saya gitu. Nggak tahu kenapa itu ya, kenapa bisa begitu. Yang terjadi pada diri saya seperti itu. Ketika saya demam, sensasinya bisa dikatakan hilang gitu ya waktu itu. Dan ketika udah sembuh muncul lagi gitu.
nggak tahu bisa kenapa ya, karena saya juga bukan dokter, juga nggak ngerti. Nah, jadi 2019 udah bisa melakukan perjalanan jauh, anxiety udah hilang ya, bahkan saya bisa keluar kota. Jadi saya waktu itu dari Bukit Tinggi ke Jakarta pakai mobil. Alhamdulillah baik-baik aja di jalan ya. Nah, walaupun kembali saya bilang ya, walaupun memang masih ada keliangan sedikit, masih sering lapar ya, dan itu wajar ya teman-teman, karena memang penyakit GERD dan anxiety itu yang sembuhnya bukan sekali langsung sembuh gitu ya, memang harus bertahap. Dari yang mungkin frekuensinya setiap hari nanti akan jadi beberapa kali, kemudian sekali-sekali, kemudian hilang, kemudian nggak ada sensasi gitu kalau proses sembuhnya. Jadi kalau ada yang mengalami seperti itu ya jalanin aja ya teman-teman, nggak perlu dipanikin, nanti bakal hilang, bakal kembali normal ya, kembali seperti biasa. Nah, jadi di 2020 bulan April, nah tiba-tiba saya sakit pinggang ya. Sakit pinggangnya itu berbeda dengan sakit pinggang saat saya sebelum sembuh gitu. Kalau sakit pinggang waktu saya sakit GERD dan anxiety itu, sakit pinggangnya itu kalau dibawa makan itu agak-agak enakan walaupun nggak hilang ya, terus dibawa buang angin juga agak enakan. Kemudian sakit pinggangnya itu tidak mempengaruhi gerakan saya mau tidur, mau berdiri, mau duduk, itu masih bisa gitu. Nah, yang terjadi di April 2020 itu ya, kira-kira bulan itu ya, anggap aja bulan April, dia sekitaran itulah ya, saya nggak ingat tepatnya bulan apa. Jadi sakit pinggang itu berbeda teman-teman. Jadi sakit pinggangnya itu mengarah ke encok gitu ya, kayak abis terkilir pinggangnya. Jadi ketika saya dari tidur misalnya mau mengarah berbalik arah itu sakit. Terus dari tidur ke duduk itu nggak bisa sendiri, dibantu ya. Kalau benar-benar sakit yang berbeda sekali. Nggak tahu apa teman-teman pernah merasakannya ya. Yang pasti berbeda dengan yang saya alami, dengan sakit pinggang GERD yang saya alami. Kemudian misalnya dari duduk ke berdiri itu juga susah. Terus buang air besar itu sangat susah karena nggak bisa jongkok. Mau duduk itu paling lama paling 5 menit ya, itu udah nggak kuat duduk. Jadi rasa amannya ketika rebahan. Kemudian teman-teman, saya pikirnya jadi mikir aneh ya teman-teman, karena memang berbeda dari sensasi di GERD dan anxiety. Jadi mikirnya apa saya ini sakit pinggang gitu ya, sakit pinggang maksudnya apa, saya ini ada gangguan ginjal ya karena pinggang ya teman-teman. Kemudian mikir lagi, apa ini saya kena saraf terjepit ya gitu. Jadi nggak berpikiran ini karena GERD tadi ya, karena di waktu GERD nggak seperti itu. Karena waktu GERD nggak susah berdiri, nggak susah tidur gitu ya. Yang kalau ini terus mikir juga, apa ini karena habis nyuci encok gimana gitu ya, empat pikiran gitu. Nah, terus karena mikirnya barangkali ini encok, terus saya coba pakai counter pen, itu tidak terlalu membantu. Kemudian cari-cari di Google ya, kembali ke kebiasaan suka searching, karena memang berbeda ya teman-teman. Nah, ini saya berbagi, siapa tahu teman-teman ada yang mengalami, jadi jangan terlalu panik ya gitu, karena ini udah saya alamin gitu pengalaman saya. Jadi searching lah ciri-ciri dari kena ginjal. Ternyata kalau kena ginjal itu katanya berpengaruh ke buang air kecil kita, itu ada berubah gitu ya. Kemudian kalau pipis itu sakit gitu. Nah, sementara saya tidak mengalaminya. Kemudian katanya kalau ginjal itu, kalau kita sakitnya itu hilang timbul gitu ya.
sakitnya hilang-hilang timbul. Kalau mau kita bergerak berubah arah pun, misalnya kayak saya bilang tadi, misalnya dari rebahan itu kan agak hilang enakan kalau yang saya alamin sakit pinggang. Tapi kalau misalnya kita penderita ginjal mau rebahan, kalau pas nyerinya lagi datang itu tidak mempengaruhi, tetap nyeri, tetap sakit gitu. Jadi kalau ya kira-kira itu ya, tidak dipengaruhi oleh gerakan kita kalau ginjal. Kemudian mikirnya apa ini saraf terjepit ya gitu ya. Kalau ternyata saraf terjepit itu kita ada kesemutannya gitu ya. Terus ada menjalar ke seluruh tubuh, ada rasa sakit di bagian yang lain gitu. Nah, jadi saya mikirnya itu ya. Jadi setelah dicari-cari itu yang informasi yang diberikan Google waktu itu. Nah, jadi saya ingat-ingat lagi gitu ya, teman-teman, nih sakit pinggang karena apa nih? Cukup lama waktu itu, 2 mingguan. Jadi saya ingat-ingat ya, teman-teman. Jadi pagi itu awalnya itu saya kayak sesak gitu ya di dada. Jadi kalau di bahasa Minangnya ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, itu kayak tabanam tulang usia namanya ya, kalau nggak salah, kalau istilah di tempat saya. Bahasa Indonesia nggak tahu ya. Jadi kalau ditarik tulangnya ini, itu kita agak lega gitu. Saya mikirnya sesak karena itu ya. Jadi karena suami saya nggak bisa cabut kayak gitu, terus saya minta pijitin aja gitu ya, pijitin karena dada ini rasanya agak aneh. Nah, ternyata habis dipijitin itu hilang yang sesak di dada. Ternyata yang sesak di dada itu pindah ke pinggang tadi, dan ternyata itu memang ulah si asam lambung lagi gitu, asam lambung. Jadi mungkin saya ada salah makan atau gimana yang tanpa saya sadari, jadi kambuh ya tanpa saya sadari. Dan ternyata sensasi asam lambung itu memang banyak sekali ya, teman-teman. Banyak dari sakit pinggangnya itu bermacam-macam juga yang saya rasakannya, seperti yang saya bilang tadi, dari yang nggak mempengaruhi gerakan, yang sakitnya masih bisa ditahan gitu, sampai kayak encok gitu ya, yang susah untuk bergerak. Ternyata itu memang karena si asam lambung. Nah, sempat saya sharing sama kakak saya yang juga yang juga kena asam lambung. Seperti yang saya ceritakan, itu rata-rata keluarga saya itu kena asam lambung ya, cuman yang sampai anxiety-nya itu saya sendiri. Dan ibu saya itu sebenarnya juga anxiety, tapi dia nggak sadar ya. Baru-baru sembuh ini memang nggak bisa pergi-pergi sendiri karena sempat pingsan dulu, tapi zaman dulu nggak tahu ini penyakit GERD dan anxiety, nggak tahu kayak gitu. Jadi turunannya jadinya ke saya. Jadi saya cerita ya, si kakak saya sudah bilang itu paling asam lambung gitu. Udah jelas lah itu penyakit asam lambung. Ternyata emang betul ya, 2 minggu kemudian sembuh tanpa pengobatan apapun. Saya cuman minum air hangat ya, rutinin air putih hangat aja gitu ya. Kemudian menjaga pola makan lagi, olahraga, keluarin keringat, kemudian sembuh aja gitu tanpa obat ya. Jadi memang sempat juga kepengen pergi ke dokter gitu ya, karena panik juga, karena sakitnya nggak seperti yang biasa gitu. Jadi pengen juga pergi ke pengobatan apa gitu ya, mikirnya karena udah penyakit aneh nih nggak asam lambung. Dan ternyata memang ulah si asam lambung lagi ya, teman-teman.
Nah, jadi ini bisa jadi informasi untuk teman-teman barangkali ada yang mengalaminya ya. Yang pasti kalau sudah pernah menderita GERD dan ACT kemudian timbul sensasi penyakit yang lain, bisa jadi itu memang karena si asam lambung yang berulang lagi. Tapi alangkah baiknya supaya teman-teman itu lebih tenang ya, lebih tidak menduga-duga, supaya tidak parnoan, alangkah baiknya periksakan ke dokter ya kalau memang cukup rezekinya. Kalau saya dulu waktu tahun 2019-2020 memang lagi masa-masa sulitnya ya, jadi untuk ke dokter itu mesti mikir ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada rezeki lebih, alangkah baiknya bawa periksa ke dokter gitu, siapa tahu jelas jadinya penyakitnya ya, nggak menungga-duga gitu. Karena memang seperti yang pernah saya bilang, sensasi asam lambung ini mirip-mirip sama penyakit lain ya. Ini bukan menakut-nakuti ya, jadi sebaiknya diperiksa gitu. Kalau memang sudah dipastikan dokter, ini itu kan juga menolong pikiran kita, jadi tidak berpikir yang aneh-aneh gitu ya, dan tidak menimbulkan anxiety ya, jadi tidak was-was, tidak parno karena udah jelas gitu. Nah teman-teman, semoga informasi yang saya berikan kali ini di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa terus dukung channel saya ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.